Kontribusi terhadap teori pertumbuhan ekonomi, Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi, dan hasil atau output. Untuk manusia di sini merupakan jumlah tenaga kerja meliputi jumlah penduduk di suatu negara. Untuk akumulasi modal, di mana terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Untuk teknologi modern, dengan penggunaan teknologi modern, terjadi peningkatan jumlah barang yang diproduksi secara keseluruhan. Adapun pertumbuhan penduduk di sini dapat berdampak positif dan berdampak negatif. Oleh karena itu, menurut Robert Solow, pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Model ini menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan menentukan besarnya output yang diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu. Sehingga model pertumbuhan Robert Solow menunjukkan bahwa faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan penambahan tenaga kerja, namun pada kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran tenaga kerja. Pada model Solow menganggap bahwa peran pemerintah itu tidak terlalu perlu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Untuk kesimpulan dari pemikiran Robert Solow, di mana model pertumbuhan ekonomi Robert Solow dirancang untuk mewujudkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Untuk contoh penerapan model pemikiran Robert Solow, penerapan pemikiran Robert Solow pada masa sekarang menurut saya sangat tepat, di mana pada model ini mengutamakan penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di mana saat ini teknologi semakin berkembang. Kemajuan teknologi merupakan suatu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di negara maju dan di negara berkembang. Yang mana dari peningkatan teknologi akan meningkatkan jumlah barang yang diproduksi pada setiap tahunnya. Akan tetapi dalam teori neoklasik tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah yang terlalu besar pada mekanisme pasar. Menurut saya, peranan atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian suatu negara sangat diperlukan, terutama untuk masalah keamanan dan ketertiban.